Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi Allah ya'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wal dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته قربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih dalam pembahasan sifat iradah. Kemarin sudah kita bahas bahwa sifat iradah adalah sifat yang menentukan atau menetapkan pada sebagian perkara-perkara yang mungkin. Ta'alluqnya iradah ada dua ta'alluq, tanzizil qadim dan suluhil qadim. Terus kita lanjut kepada ada penjelasan sedikit. I'lam wa'lam annal iradata wal amra mutaghayyirani. Sungguhnya iradah dan perintah itu keduanya perkara yang berbeda. Ada kehendak, ada perintah. Ini dua perkara yang berbeda. Jangan sampai kita menganggap itu hal yang sama. Mutaghayyirani wal munfakkani, terpisah. Udah beda, keduanya adalah terpisah. Artinya pengertiannya beda, kedudukannya pun berbeda. Iradah itu takfir, kalau perintah itu petunjuk. Beda nih keadaannya. Hal yang enggak bisa, hal yang bukan pada satu ta'alluq, maksudnya pada dua ta'alluqnya sifat. Iradah itu pada sifat takfir, menjadikan. Kalau perintah
tidak menjadikan. Kalau dianggap sama, berarti nanti tiap-tiap ada perintah berarti ada kehendak gitu loh. Padahal nggak begitu. Kalau Allah merintahin, pasti Allah menghendaki. Ini banyak orang menganggap begitu tuh. Allah itu pinginnya semua orang baik apa enggak? Hah? Allah itu pinginnya semua orang baik apa enggak? Gitu loh. Mu'tazilah begitu anggapannya. Yang benar gimana? Allah itu memerintahkan semua orang jadi orang baik gitu loh. Adapun kehendak beda lagi nih. Karena kehendak Allah itu khairihi wa syarihi minallah. Ada yang dikehendaki jadi Fir'aun, ada yang dikehendaki jadi Qarun, ada ahli maksiat, ada ahli taat. Itu kehendak Allah itu menentukan sesuatu. Adapun perintah ini enggak berkaitan dengan terjadinya sesuatu. Khilafan lil Mu'tazilah, beda dengan pendapatnya orang-orang Mu'tazilah. Haitsu qala, yang mana mereka mengatakan ba'duhum, sebagian mereka, bi annahuma muttahidan, keduanya itu satu perkara. Mu'tazilah nih, kalau Allah menghendaki, kalau Allah memerintahkan pasti menghendaki. Kalau Allah melarang pasti tidak menghendaki. Namanya aja perkaranya dilarang sama Allah, masa Allah menghendaki gitu loh. Allah melarang orang minum arak, berarti Allah tidak menghendaki orang minum. Itu pendapat Mu'tazilah tuh. Allah melarang zina, berarti Allah tidak menghendaki orang itu zina. Allah melarang orang jadi orang kafir, berarti Allah tidak menghendaki kekafiran. Itu kata Mu'tazilah. Kenapa dianggap keduanya satu perkara? Faqala ba'duhum, sebagian lagi di antara mereka mengatakan bi anal iradah lazimatun lil amri. Satu mengatakan itu muttahidan, satu perkara. Satu lagi mengatakan keduanya lazim, bergandengan gitu loh. Perintah sama iradah itu sama. Satu mengatakan keduanya lazim atau bergandengan. Kalau ada perintah, ada iradah, itu lazim. Tapi kalau muttahidan, ya perintah itu ya kehendak, satu perkara gitu. Wa banu ala dzalika, dan terbangunnya pendapat ini, annahu la yuridu syurur wal qabaih. Maka dengan terbangunnya pendapat tadi, iradah dan perintah itu satu perkara atau lazim, maka berarti asyurur, semua kejelekan, dan qabaih, hal-hal yang buruk, itu tidak dikehendaki oleh Allah gitu. Kenapa nggak dikehendaki? Kenapa jelek dan keburukan itu nggak dikehendaki Allah? Kenapa? Karena nggak diperintahkan. Karena Allah melarangnya. Allah melarang seseorang berbuat jelek, berarti pasti Allah tidak menghendakinya. Ini pendapat Mu'tazilah. Nyambung nggak? Jadi semua yang jelek-jelek
itu kan pasti dilarang sama Allah. Kalau katanya Roma Irama yang enak-enak dilarang. Jadi dilarang sama Allah. Kalau dilarang pasti Allah nggak menghendaki. Kayak gambarannya ginilah, kamu melarang anak kamu main, pasti kamu nggak menghendaki anak kamu main, gitu loh gambaran mereka. Kamu melarang anak kamu tidur malam, berarti kamu nggak menghendaki anak kamu tidur malam. Itu gambaran mereka begitu. Jadi keduanya itu dianggap satu paket gitu loh, baik satu perkara atau lazim. Gempa bumi ya. Syukron. Itu pendapat siapa? Mu'tazilah. Berarti kalau kejelekan itu nggak dibikin Allah, nggak dikehendaki Allah, dari mana munculnya? Muncul dari dirinya si makhluk. Berarti makhluk sendiri yang memunculkan kejelekan, bukan Allah yang bikin kejelekan, gitu loh. Nah, pertanyaannya begini, Allah tidak menghendaki kejelekan karena Allah tidak memerintahkan kejelekan. Berarti Allah nggak pengen nih, kata mereka, kejelekan itu terjadi, gitu loh. Pertanyaannya, Allah tahu nggak kalau hambanya mau melakukan kejelekan? Tahu nggak? Hah? Nggak. Ente jadi Mu'tazilah kira gitu loh. Kan Mu'tazilah mengatakan apa? Allah tidak memerintahkan kejelekan, berarti Allah tidak menghendaki. Berarti Allah itu nggak pengen kejelekan itu terjadi. Nah, pertanyaannya, Allah tahu nggak kalau hambanya itu mau melakukan kejelekan, kemaksiatan? Hah? Kalau nggak tahu, jelas kafirnya. Allah tahu. Lah kalau tahu ngapain hambanya dibikin goblok gitu? Lah dong, Allah tahu nih orang ini mau berbuat maksiat, tapi Allah nggak pengen ada. Lah ngapain dibikin orangnya? Lah ya dong. Jadi mereka buat si malakama nih, kalau dia ngomong nggak tahu, syirik kafir. Berarti menisbatkan ada sesuatu yang Allah nggak tahu. Bahaya tuh. Jahil. Mengatakan Allah jahil hukumnya kufur, menilai sifat ilmu bagi Allah tuh. Oh, Allah tahu ada hamba yang mau lah ngapain dibikin kalau udah tahu? Ini pendapat yang apa? Yang bertabrakan. Kalau kata orang itu blunder gitu loh. Mau kemari salah, mau ke sono salah gitu. Jadi menisbatkan Allah nggak tahu, jadinya berarti Allah juhul, mengingkari innallaha ala kulli syai'in alim. Allah itu tahu segala sesuatu. Nah kalau Allah tahu, lah kalau tahu tapi nggak pengen, ngapain dibikin? Begitu pertanyaannya. Oh dijawab, oh karena ada hikmah yang Allah tetapkan. Kalau bicara ada hikmah, dibikin juga nggak apa-apa, gitu loh, karena ada hikmah, gitu loh. Allah sengaja bikin kejelekan, kenapa dibikin? Karena ada hikmah, gitu. Yang akan Allah simpan di dalam tiap-tiap kejadian. Terus kalau memang kejelekan itu nggak dibikin, keburukan nggak dibikin, kita contohkan ada anak-anak kecil yang pada sakit.
Itu hal buruk atau hal baik? Yang bikin siapa? Bukan Allah. Ini anak nggak pernah maksiat, nggak pernah berbuat dosa, masih kecil, dibikin sakit, ada yang mati, ada yang kena musibah, ada yang kena wabah. Yang bikin siapa? Lah kenapa dibikin? Gitu loh. Kalau dia mengatakan keburukan itu bukan Allah yang bikin, terus terjadinya anak-anak kecil yang pada sakit dari mana? Kalau ngomong, oh berarti yang udah tua-tua itu yang pada sakit, sakitnya dari dirinya sendiri karena kebanyakan dosa. Lah yang kecil, baru lahir, balita, belum balik, terjadi bencana, musibah, dosa bapaknya gitu, nular gitu. Apa hubungannya? Wayambani ala madhabi ahli sunnati wal jamaah. Adapun yang menjadi ketetapan atau yang menjadi pemahaman dari madhabnya ahli sunnah wal jamaah itu annahu ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala qad yuridu syai' wa la ya'muru bihi tidak menjadikan itu satu paket dan tidak melazimkan. Berarti dua perkara yang berdiri sendiri, kadang bisa bareng, kadang terpisah, gitu loh. Karena itu dua perkara yang berdiri sendiri-sendiri. Qad yuridu syai', terkadang Allah menghendaki sesuatu, wala ya'muru bihi, tapi Allah enggak merintahin. Hal itu Allah kehendaki terjadi, tapi enggak Allah perintahkan. Jadi bukan satu paket nih. Kalau Allah menghendaki pasti merintah. Kalau Allah melarang pasti tidak menghendaki, gitu loh. Enggak begitu. Kadang ada yang dikehendaki tapi enggak diperintah. Waqad ya'muru, dan kadang ada yang Allah perintah wala yuridu, tapi Allah enggak menghendakinya. Hal itu diperintahkan tapi enggak dikehendaki terjadi pada seseorang. Kama anahu qad yuriduhu wa ya'muru bihi, terkadang pula ada yang Allah kehendaki dan Allah perintahkan. Nah, sepaket nih, dikehendaki dan diperintah, sepaket tuh. Wa qad la yuridu wa la ya'muru bihi, dan terkadang pula enggak dikehendaki dan enggak diperintah. 4 nih. Jadi ada 4 perkara yang berkaitan sama iradah dan perintah. Menghendaki, tidak memerintah. Memerintah, tidak menghendaki. Memerintahkan dan menghendaki, tidak merintah, tidak menghendaki. 4 nih kaitannya iradah dan kehendak. Contoh, wal awalu kama fi kufri man yata'allaqu ilmillahi bi kufrihi ka Abi Jahal, seperti orang kafir yang diketahui oleh Allah kafirnya. Allah tahu nih Fir'aun akan jadi orang kafir. Tahu nggak? Tahu.
Abu Jahal akan jadi orang kafir. Allah tahu nih, di ilmunya Allah, sebelum Abu Jahalnya ini nongol, Allah tahu Abu Jahal akan jadi orang kafir. Menunjukkan Allah maha mengetahui. Kalau Allah tahu Abu Jahal itu akan kafir, maka Allah menjadikan kekafirannya Abu Jahal. Allah menjadikan kekafirannya Fir'aun. Allah menghendakinya dia jadi orang kafir, tapi Allah enggak memerintahkannya. Allah enggak merintahin Fir'aun untuk jadi orang kafir. Ada enggak perintah seseorang agar jadi orang kafir? Ada? Enggak ada. Jadi Allah tidak memerintahkan, tapi Allah menghendaki hal itu terjadi pada Fir'aun. Hal itu terjadi pada Abu Jahal. Wasani, contoh kedua, kama fi imani mandukir. Seperti contoh kedua adalah imannya Fir'aun. Diperintah iman enggak? Fir'aun diperintah iman enggak? Abu Jahal diperintah iman enggak? Tapi enggak gitu loh. Nanti enggak diperintah, tapi dikehendaki. Diperintah tapi enggak dikehendaki. Artinya Abu Jahal ini enggak dikehendaki jadi orang beriman. Fir'aun enggak dikehendaki jadi orang beriman, padahal diperintah jadi orang iman, gitu loh. Sama halnya orang-orang yang pada ahli maksiat, yang pada di tanker. Ada yang denger nggak nih? Ntar protes lagi. Dinasti ya. Yang pada seneng mabok, pada seneng zina, Allah tahu nggak? Tahu. Dan Allah menghendaki itu tapi Allah nggak merintah. Allah melarang mereka zina, Allah melarang mereka riba, tapi Allah menghendaki. Makanya hal itu terjadi, dan terjadinya atas kehendak Allah. Wasalis, contoh yang ketiga, kama fi imani ma yata'allaqu ilmillahi bi imanihi ka Abi Bakrin. Yang ketiga, seperti imannya orang yang diketahui oleh Allah, dia akan iman di dunia seperti Sayyidina Abu Bakar. Sebelum Sayyidina Abu Bakar muncul ke dunia, Allah tahu nih dia akan jadi orang iman. Ya, Allah tahu, menunjukkan Allah maha mengetahui. Dan imannya itu pun sesuai dengan Allah juga memerintahkan dia beriman, gitu. Berarti Allah menghendakinya dan memerintahkannya, gitu. Diperintah beriman dan dikehendaki jadi orang iman. Seperti kalian nih, diperintah ngaji dan dijadikan ngaji, gitu. Berarti satu paket. Artinya terkadang dua-duanya beda, terkadang dua-duanya sama, gitu loh. Nah, yang keempat, warabe kama fi kufri mandukir. Yang keempat, seperti kafirnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar diperintah kafir enggak? Tapi dilarang kafir. Dilarang enggak? Dilarang kafir dan tidak dijadikan orang kafir. Dilarang kafir dan tidak dikehendaki jadi orang kafir.
Ini kedudukan iradah dan perintah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah apabila keduanya ini satu paket, itu namanya ridho gitu. Kalau seseorang itu dikehendaki dan diperintahkan, berarti orang itu cocok sama perintahnya Allah, dikehendaki oleh Allah sesuai perintahnya, maka orang yang begitu namanya orang yang diridhoi gitu. Sebaliknya, kalau ada orang kok diperintahkan oleh Allah tapi enggak dikehendaki oleh Allah tapi enggak diperintahkan, maka tidak diridhoi gitu loh. Jadi ini bedanya. Jadi meletakkan ridho dari mana ukurannya? Letaknya ridho di sini. Kalau seseorang itu dikehendaki dan cocok sama perintahnya, berarti Allah menjadikan orang itu orang yang diridhoi. Kayak gini gambarnya. Mayuridullahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa orangnya yang dikehendaki jadi orang baik, maka akan difahamkan oleh Allah tentang agama. Yang dimaksud dikehendaki jadi orang baik itu apa? Masuk surga gitu. Husnul khotimah. Bukan baik itu kalau di jalan ngangkat batu biar nggak kesandung, nggak begitu. Kalau ada orang mau ngangkat barang dibantuin, nggak begitu. Yang dimaksud Allah menghendaki dia jadi orang baik, maknanya akan dimasukkan surga. Maka akan difahamkan oleh Allah tentang agama. Maksudnya agama apa? Usul wal furu gitu. Akan dipahamkan ilmu usul tentang Allah dan tentang fikih, peraturannya Allah. Rata-rata al-kiai ngomong yufaqihu fiddin, dipahamkan ilmu fikih. Lu mau menang sendiri namanya kalau begitu. Emang agama fikih doang isinya? Agama isinya apa? Usul wal furu. Maka orang yang dikehendaki Allah masuk surga akan dipahamkan oleh Allah ilmu usul yang berkaitan sifat-sifat Allah dan ilmu fikih yang berkaitan sama tata cara ibadah gitu. Itu alamatnya tuh. Orang mau dibikin baik, maknanya akan dimasukkan surga. Berarti dikehendaki oleh Allah baik dan diperintahkan untuk jadi orang baik, namanya diridhoi gitu. Sebaliknya, Allah melarangnya tapi Allah menghendakinya, berarti tidak diridhoi. Kayak siapa? Fir'aun, Abu Jahal. Ini orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah, yang ahli maksiat, ahli berbuat mungkar, maka itu orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Kenapa kok nggak diridhoi? Karena yang terjadi pada mereka tidak sesuai kehendaknya, tidak sesuai perintahnya Allah. Jadi yang satu paket itu ridho gitu. Kalau ridho mesti satu paket, artinya kehendak sama iradah sama perintah pasti cocok, baru namanya ridho gitu loh. Jangan nggak berkaitan sama ridho terus dipaket-paketkan, disatukan. Nanti kalau begitu sesuatu yang Allah nggak meridhoi
berarti bukan Allah yang menjadikan. Kalau bukan Allah yang menjadikan, siapa yang bikin? Nah, pertanyaannya tadi, Allah tahu nggak gitu mereka akan melakukan maksiat, akan buka bar, akan buka bank, akan buka night club, akan buka tempat minum arak, tempat perzinahan. Allah tahu nggak ini akan terjadi? Tahu. Lah Allah pengen nggak itu terjadi? Nggak pengen. Lah ngapain dibikin? Kalau begitu nanti manusia itu jadinya masih sama juga kayak malaikat, nggak ada yang ngelakuin maksiat. Lah apa bedanya? Wong ini Allah mau bikin hamba yang model lain dari malaikat. Kalau mau dibikin hamba yang sama kayak malaikat semua, udah dibikin duluan. Allah bikin malaikat yang nggak pernah maksiat, cocok perintahnya, dikehendaki baik, nggak ada pelanggaran. Tapi Allah mau bikin yang lebih hebat dari malaikat, gitu loh. Ada yang dikehendaki oleh Allah berbuat kemaksiatan, bukan melakukan maksiat sendiri, bukan. Ini bertentangan berarti nanti. Namanya apa? Blunder. Ngomong Allah nggak tahu, ingkar ilmunya Allah. Ngomong Allah tahu, lo ngapain dibikin kalau udah tahu tapi nggak menghendaki, gitu loh. Waktulifa ulama, ini beda pendapat lagi ulama, fi jawazi isnati syurur wal gobah ila iradatil maula subhanahu wa ta'ala. Ulama beda pendapat tentang kebolehan menyandarkan keburukan dan kemaksiatan kepada iradahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh enggak sih gitu loh, mengatakan bahwa kemaksiatan dan keburukan itu dikehendaki oleh Allah. Boleh enggak ngomong begitu? Ulama beda pendapat. Ka'ayyuqala, seperti kamu mengatakan aradallahu zina Zaid dan Allah menghendaki zinanya si Zaid. Zaid itu dikehendaki oleh Allah untuk jadi orang yang berzina. Wa kufri umrun dan kafirnya si Umar. Allah menghendaki Umar jadi orang kafir. Boleh nggak ngomong begitu gitu loh. Zaid dikehendaki berzina oleh Allah. Umar dikehendaki jadi orang kafir oleh Allah. Fa ajazahu ba'duhum wa mana'ahu akharun. Sebagian ulama mengatakan boleh saja, sebagian ulama melarangnya. Wasohi, yang benar gimana? Yang benar tafarraqatun baina maqamit ta'lim wa ghairihi. Bedanya boleh ngomong begitu kalau di majelis taklim pada waktu ngajarin sifat-sifat Allah, ngajarin mengenalkan tentang apa yang dikehendaki oleh Allah, maka ya harus dibuka semua di situ. Apapun yang Allah kehendaki ya harus dijelaskan. Zinanya seseorang ya atas kehendak Allah, kafirnya seseorang ya atas kehendak Allah, menunjukkan ta'aluknya iradah pada tiap kejadian pada hambanya Allah. Apapun kejadian pada hambanya itu dikehendaki oleh Allah.
penjelasan ini boleh diomongkan di majelis taklim. Wasohi tafarakutun baina maqami ta'lim wa ghairihi, dan tempat-tempat yang lain. Fajawazu fil awal wa yamtani'u fitsani. Pada tempat yang pertama boleh disebutkan, pada tempat yang kedua enggak boleh disebut. Tempat yang kedua itu mana? Pada tempat-tempat umum, tempat ceramah, khutbah Jumat, enggak boleh. Orang yang pada zina Allah yang bikin, oh ya rame, khutbah Jumat orang pada zina Allah yang bikin. Nah, yang protes FPI ini. Bisa rame nanti. Nah sekarang kalau ada pertanyaan, kalau memang zina terus kufur itu dikehendaki oleh Allah, terus kita bagaimana? Sedangkan kita itu diperintahkan ridho pada takdirnya Allah. Lah kalau yang Allah takdirkan kemaksiatan, ridho pada maksiat itu maksiat, ridho pada kafir itu gimana? Jangan ditabrakkan begitu. Jadi mengatakan bahwa kalau Allah bikin kejelekan itu haknya Allah, tapi yang kamu harus ridho itu yang diperintahkan oleh Allah untuk diridhoi. Yang kamu diperintahkan untuk kamu nggak ridho itu perbuatannya seseorang. Kalau urusan yang Allah ciptakan, apapun juga kamu harus ridho. Kenapa? Karena Allah itu maha penyayang, Allah itu maha baik. Setiap apapun yang Allah bikin di dalamnya mengandung kebaikan. Lalu dibikin kafir baiknya apa? Nah, kafir pada awalnya bisa akhirnya mukmin. Dibikin maksiat pada awalnya bisa akhirnya taubat. Gitu loh. Yang Allah bikin itu pasti mengandung kebaikan. Nah, yang maksud ridho pada takdirnya Allah, ridho kepada apapun yang Allah bikin di dalamnya pasti mengandung kebaikan. Gitu loh. Ridho pada takdirnya Allah maknanya kita diperintahkan untuk bisa menerima apapun yang ditakdirkan oleh Allah. Lah kalau sudah takdirnya kita terima, terus gimana? Takdir itu, kehendak itu sebenarnya nggak ada yang jelek sebenarnya. Kalau bisa menjawabnya, gitu loh. Gara-gara nggak bisa jawabnya jadinya jelek. Nggak ada soal dari guru yang jelek, nggak ada. Kalau kamu nggak bisa jawab baru jelek itu nilainya. Bukan soal yang jelek, bukan, soalnya baik semua. Yang jelek itu jawaban kamu, gitu loh. Kalau dibikin maksiat, jawabnya apa? Istighfar, taubat. Lah kalau kamu nggak taubat, jadi jelek, gitu loh. Jadi nggak ada soal yang jelek, nggak ada asalnya, gitu loh. Tinggal bagaimana cara jawabnya. Kalau dibikin kafir, ya beriman, nazar syahadat, nanti jadi mukmin. Kalau dibikin musibah,
sabar. Kalau dibikin nikmat, syukur. Itu maka akan jadi sesuatu yang baik gitu loh. Jadi jangan takdirnya Allah jelek. Lah kamu jawabnya gimana? Jelek juga ya jadi jelek. Tinggal bagaimana jawabnya gitu loh. Kalau jawabnya benar, maka itu semua akan mendatangkan kebaikan pada kamu. Lah untungnya apa dibikin kafir dulu? Untung. Ente kafir dari awal, berbuat zina, semua cewek ente hamili semua, toko emas ente rampok semua. Ente masuk Islam, dosa ente nggak ada. Kan untung ente. Udah wasiat, jadi bajingan kemana-mana. Begitu masuk Islam, nggak punya dosa. Wah, untung ente. Berarti keuntungan besar bagi ente itu mestinya. Jadi kelihatannya dijadikan kafir, di dalamnya bawa kalau kamu bisa jawabnya gitu loh. Loh dibikin maksiat gimana zina? Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu cinta sama orang-orang yang ahli taubat tuh. Ketika dibikin maksiat bukan ridho terus maksiat lagi, bukan, tapi ridho pada takdirnya Allah dibikin maksiat terus taubat gitu loh. Bukan kenapa sih Allah bikin saya maksiat? Kok kenapa? Allah kok ditanya kenapa? Allah mah bebas bro. Allah mau bikin apa aja terserah Allah. Fa'alul lima yurid. Allah itu bikin apapun yang Allah pengen. Tinggal kamu bisa jawabnya enggak. Guru itu ngasih soal ya sesuai maunya guru, bukan maunya kamu. Kalau maunya kamu yang gampang-gampang aja dulu, jangan yang susah-susah, itu maunya ente. Lah maunya guru ya terserah saya gitu loh. Jadi jangan dilihat kalau Allah bikin kafir, pasti bencana bagi, enggak ada. Wong kamu dilahirkan dari orang kafir aja kamu nggak bisa protes sama Allah. Kenapa? Ada orang lahir dari orang Islam, ada orang lahir pada perutnya orang kafir. Yang pada perut orang kafir nggak bisa protes. Kenapa? Karena Allah kasih akal agar kamu bisa berpikir, menemukan keberadaannya Allah. Tapi kamunya aja yang akalnya nganggur. Akal yang soak itu tadi nih akalnya mu'tazilah. Kenapa? Yang wajib diomong jaiz, yang jaiz diomong wajib. Itu mu'tazilah tuh nggak bisa menempatkan wajib ya pada wajib, mustahil pada mustahil, jaiz pada, itu namanya soak akalnya. Ada timbangan nih, ada barang ditimbang, kan jalan kan timbangannya kilo 2 kilo gitu kan. Mu'tazilah enggak, ke sini jalannya. Itu soal timbangannya berarti. Lah kalau akalnya orang filsafat, akalnya orang beriman, itu bukan soak, nganggur, enggak dipakai kerja. Nggak bisa nemu karena akalnya nggak dipakai. Kalau akalnya dituntun dipakai, nanti bisa nemu yang benar. Itu loh. Ya, jadi harus nyambung nih. Harus nyambung nih kamu. Loh, saya masa harus ridho sih dibikin kafir sama Allah? Harus ridho pada takdirnya. Tinggal kalau dijadikan kafir bukan ridho, alhamdulillah saya kafir, nggak begitu jawabannya. Dibikin bodoh harus ridho. Kenapa? Punya jalan taklim, dengan taklim dapat pahala, dapat ilmu gitu loh. Nah kalau dibikin pinter ngajar itu dong.
Emang ada yang nganggur? Gak ada. Dibikin bodoh taklim, dibikin pinter ngajar. Boma ngajar enggak, taklim enggak, homsan nanti berarti. Ini kelompok yang kelima berarti. Hati-hati nih. Jadi saya kalau Allah bikin kafir gimana? Bikin maksiat ya ridho, wong Allah yang bikin. Masa ini mau protes Allah yang bikin? Ada sutradara bikin film, ada orang yang maksiat protes. Kenapa sutradara lo kok ente protes? Wong yang bikin sutradara terserah dia dong. Mau bikin apa aja. Lah ketika itu tertimpa sama saya gimana? Gimana jawabnya? Gitu loh. Kalau dibikinnya maksiat, jawabnya taubat, ridho ya Allah, Engkau yang bikin saya maksiat. Terus mudah-mudahan ya Allah ini kemaksiatan yang Kau bikin terakhir. Gitu hatinya begitu. Mudah-mudahan habis ini saya nggak dibikin maksiat lagi. Itu hatinya tuh. Jangan dikeluarin di masjid. Ya Allah, ini maksiat yang Kau bikin terus rame nanti. Itu di hati kamu aja yang dikeluarin. Karena namanya etikot itu nggak boleh dikeluarkan di depan umum, apalagi sampai kamu ungkap, lo kenapa nggak sholat bro? Allah yang bikin. Wah, berapa ini begini? Kalau ada yang begitu gimana jawabnya? Jawabnya gimana? Kampleng pak, lo kok nampar? Allah yang bikin. Nah gitu mestinya jawabnya. Kalau Allah yang bikin kok lo bangga? Ini juga Allah yang bikin. Nah lo terima tuh, Allah yang bikin juga tuh. Jadi Allah yang bikin, iya itu simpan di dalam hati gitu. Jangan dikeluarkan. Ini kenapa nggak sholat subuh? Gimana lagi dibikin begini sama Allah? Oh nggak boleh, harus jawab. Iya gua kesiangan, astagfirullah. Begitu mestinya. Jawabannya yang dituju. Itu dibikin musibah, iya sabar dah. Mungkin banyak dosa saya. Gitu mesti jawabannya. Yang dikeluarkan jawab. Jangan soalnya diulang lagi. Soalnya biar Allah yang bikin. Kamu tinggal jawab. Jangan soalnya diulang lagi. Soalnya Allah yang bikin. Masa ada soal dikasih soal lagi gimana? Tinggal itu yang jawab. Kayak orang yang dibikin kafir. Lu kenapa kafir? Gimana? Belum dapat hidayah. Itu lu udah tahu ngerti hidayah, belum hidayah gimana? Berarti dapat hidayah namanya. Dibikin kafir nggak masuk Islam, jawabannya belum dapat. Itu lu udah ngerti hidayah, berarti mau namanya hidayah udah tahu. Berarti kan salah cara aja. Jadi harus ridho gitu loh pada apa yang dibikin Allah. Tinggal jawabnya dengan jawaban yang benar. Kalau jawabnya benar, apa yang Allah bikin jadi kebaikan semua gitu loh. Mau dibikin apa saja sama Allah akan jadi jalannya baik. Sampai dikatakan kalau kamu tahu anak kamu dibikin sakit, terus kamu sabar. Kamu tahu pahalanya sabar dari anak dibikin sakit, kamu akan ngomong, ya Allah, jangan disehatkan ya Allah. Padahal itu kan nggak tega masa anak lu sakit malu. Kenapa? Begitu banyaknya pahala sabar dari musibah yang Allah jadikan, gitu loh. Jadi tinggal bagaimana cara jawabnya. Makanya boleh mengatakan kehendaknya Allah menjadikan orang itu maksiat, tapi boleh ngomongnya hanya di majelis taklim. Kalau sudah di luar, ya nggak boleh. Kalau kamu lihat itu pada zina kenapa? Hancurkan gitu mestinya. Jangan biarin belah Allah yang bikin ini, nggak boleh. Kalau ada yang zina, ada yang pada riba, ada yang pada berbuat minum arak, biarin deh Allah yang bikin ini. Nggak boleh begitu. Itu hanya boleh di majelis taklim, dan itu soal yang Allah bikin. Lah jawabannya apa?
Jawabannya bagi yang nggak ngelakuin apa? Yang nggak ngelakuin. Hah? Nahi amar ma'ruf. Lah itu jawabannya, gitu dong. Kalau ada kemungkaran, bagi yang ngelakuin diperintahnya apa? Taubat. Bagi yang nggak ngelakuin diperintah meluruskan. Bro, jangan begitu dong lu. Mulut gua, ciu gua, duit gua yang beli. Kata Zainuddin apa? Lu bencananya di sini, lu minggat, lu jangan di sini maksiatnya gitu. Ya karena bukan lu doang. Jadi jawabannya yang benar gitu loh. Kalau jawabnya benar, nanti apa yang Allah bikin jadi baik semuanya gitu loh. Karena Allah itu sayang sama hambanya. Orang kafir disayang nggak? Kalau orang kafir nggak disayang, udah dibinasakan sama Allah. Sampai sekarang masih dikasih napas, kasih rezeki, kasih hidup, kasih petunjuk. Tandanya Allah sayang, gitu loh. Kalau nggak sayang, ya udah habisin, hancur udah, langsung digulung semua. Apalagi yang mau yang kafir aja disayang sama Allah. Loh, kalau Allah sayang, kenapa saya dibikin maksiat? Kamu dibikin maksiat itu mau dimasukkan surga lewat pintu apa? Taubat. Ada di surga satu pintu nanti namanya tawabin. Pintunya orang-orang yang bertaubat. Nanti semua yang maksiat nih, yang pada tobat masuk lewat pintu itu tuh. Kayak malaikat begitu lagi pintunya, ini pintu buat siapa? Kok ada orang masuk surga pintunya pintu taibin, orang-orang pada taubat. Maka apapun yang dijadikan Allah itu jalannya adalah ketika kita bisa menerimanya itu akan jadi jalan kebaikan ya. Jadi pisahkan nih, kadang irodah dan perintah bisa satu paket namanya apa? Ridho. Kalau enggak satu paket namanya tidak diridhoi atau sukhut gitu loh, dibenci oleh Allah. Qaluhu muta'alliqani, lanjut nih. Iradah itu punya dua ta'alluq. Kudrat dan iradah muta'alliqani, keduanya dua sifat ini, kudrat iradah muta'alliqani berta'alluq, ay ta'alluqan suluhiyan qadiman la tanzizian qadiman au hadisan li'annahuma la tata'alliqani bi jami'il mumkinat ta'alluqul madhkur wal muradu bi ta'alluqi iktidha'u sifat wastilzamuha amrun zaidun ala dzat. Apa sih namanya ta'alluq itu? Keduanya berta'alluq kepada jami'il mumkinat. Kudrat iradat ta'alluq jami'il, mesti yang dimaksud suluhil qadim. Karena kalau tanzizil qadim atau tanzizil hudus mesti sebagian, bukan seluruhnya. Kalau seluruhnya berarti pada ta'alluq suluhil qadim gitu. Terus ta'alluq itu apa? Kerjanya sifat. Apa sih kerjanya sifat itu? Wal muradu bi ta'alluq iktidha'u sifat. Kerjanya sifat atau tuntutannya sifat, wastilzamuha dan kelazimannya sifat pada perkara lain selain zat. Sifat itu nuntutnya apa? Zat. Tiap-tiap sifat pasti nuntut zat.
Contoh, putih nuntut pecinya. Kalau nggak ada pecinya, meja nih, meja. Ada kolong. Ada nggak kolongnya? Bisa nggak kolongnya sendirian? Pernah lihat? Ada kolong keluyuran. Wih, kolong sendirian loh. Pernah lihat? Kalau ada kolong pasti ada mejanya. Berarti yang namanya sifat pasti nuntut zat. Lah kok tiba-tiba ada sifat nuntut sesuatu selain zat, berarti namanya ta'alluq, gitu loh. Jadi ada dua tuntutannya nih. Satu nuntut zat, satu nuntut selainnya zat. Sifat yang punya dua tuntutan berarti sifat yang punya kerja. Contoh, ilmu. Kamu punya sifat ilmu. Berarti ilmu pasti berdiri pada zat. Karena nggak mungkin ilmu keluyuran. Siapa yang pinter? Oh, si fulan pinter. Ketika si fulan disebut orang pinter, ditanya lagi, tahu apa? Selain nuntut kepada orang, juga nuntut sesuatu yang diketahui. Berarti ilmu itu punya dua tuntutan. Selain berdiri pada zat, juga nuntut sesuatu yang diketahui. Melihat, selain ada pada orang, nuntut juga ngelihat apa. Oh, gua bisa ngelihat, lihat apa? Enggak lihat apa-apa. Lu enggak ngelihat berarti. Oh, bisa enggak ngelihat apa-apa. Kalau bisa ngelihat, berarti ada yang di masa gua bisa lihat apa? Enggak lihat apa-apa. Ya, enggak bisa ngelihat namanya. Kalau dia berilmu pasti ada yang diketahui, gitu loh. Lah kalau Allah disebut Allah berkuasa, yang kuasa apa? Oh, kuasa itu ada pada zatnya Allah. Kalau Allah disebut berkuasa, berarti ada yang bisa dikerjakan. Apa? Menciptakan sesuatu. Itu namanya ta'alluq. Tuntutan sifat pada perkara lain selain zat. Berarti sifat yang punya dua tuntutan, satu nuntut zat, satu nuntut selainnya zat. Berarti sifat ini sifat yang punya ta'alluq. Ada juga sifat yang nggak punya ta'alluq, yang hanya nuntut pada zat. Kayak apa contohnya? Kolong, putih, bunder. Kerjanya kolong apa? Ngolongin. Ini nggak ada kerjanya. Kolong kerjanya apa kolong? Berarti ada sifat yang hanya nuntut zat, ada sifat yang nuntut zat juga nuntut yang nuntut yang lain, itu namanya ta'alluq. Maka ketahuilah wa'lam anna sifat al-ma'ani, sebenarnya sifat ma'ani itu minha ada berapa semuanya? Sifat ma'ani 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Sifat ma'ani 7 tuh. Minha mala ya ta'alaku aslan. Dari 7 itu nanti ada yang gak punya ta'aluk sama sekali. Wayal hayat, yaitu sifat hidup. Hidup itu sifat yang hanya nuntut pada zat, gak nuntut sama yang lain. Kerjanya hidup apa? Orang itu hidup. Terus hidupnya nuntut apa hidupnya? Ya nggak nuntut apa-apa. Wong hidup itu nggak punya tuntutan. Hidup itu hanya nuntut pada zat. Kalau ada orang dikatakan hidup, berarti ada orangnya yang hidup nih. Hidup, orang hidup nggak ada kerjanya. Emang hidup nggak punya ta'aluk, bro. Nah, ini perlawanan nih. Yang dimaksud bukan hidup. Maksudnya ente udah hidup, sayang banget sifat yang lain nggak dipakai kerja, gitu loh. Bukan hidupnya yang punya kerja, bukan. Entenya udah hidup nih, sayang banget yang lain nggak dipakai
kerja gitu loh. Kayak ini punya HP, udah hidup HP-nya, bisa hidup, bisa. Nggak dipakai nelpon, nggak dipakai WA, nggak dipakai moto. Sayang banget lo punya HP, ngapain? Diisi pulsa kagak, diisi diisi kartu kagak. Lo ngapain lo punya HP? Lo aja beda deh. Jual aja. Jadi sifat yang nggak punya ta'aluk asli namanya sifat hidup. Wa minha ta'alluqu ta'alluq ta'sir. Dan diantaranya lagi ada yang punya ta'aluk namanya ta'aluk ta'sir, yaitu menjadikan. Apa itu? Wa huwa qudratun wa iradah. Ini kudrat dan iradah. Binaan ala ma huwal mukhtar. Ini pendapat ini terbangun karena keduanya itu apa? Dipilih min antahsis si taksir. Dari keduanya itu kalau mau dipisahkan ya bisa satunya itu ta'aluk tahsis, satunya ta'aluk taksir. Tapi kedua-duanya juga sama-sama ta'aluk menjadikan karena berkaitan. Kalau kudrat ya pasti berkaitan sama iroda, hanya beda kerjanya aja. Yang satu memunculkan, yang satu menentukan. Min anna tahsir, min anna tahsis itu taksir. Dipilih karena pendapatnya diambil dari yang mengatakan tahsis itu juga bagian dari taksir. Cuman bentuknya aja yang beda, satu memunculkan, satu menentukan, sama-sama taksir nih. Wa minha ma yata'allaqu ta'alluqul inkisyaf wa huwa ilmu was-sama' wal basar. Dan ada pula dari sifat ma'ni yang ta'aluk inkisyaf atau tersingkap, meliputi segala sesuatu seperti apa? Ilmu, mendengar, juga melihat. Allah mengetahui apa? Segala sesuatu. Allah melihat apa? Segala sesuatu yang wujud, gitu loh. Allah mendengar apa? Segala sesuatu yang wujud. Ini berta'aluk namanya inkisyaf, tersingkapnya segala sesuatu. Wa minha ma yata'allaqu ta'alluqud dalalah wa wal kalam. Dan ada pula yang punya ta'aluk dilalah atau menunjukkan sesuatu, yaitu sifat kalam. Kama ya'lamu man tatabi'ul kalamul musannif fatalakhas, maka hasilnya annalaha binisbati lidzalika aksaman arba'ah. Kalau dilihat dari ini semua, maka berarti sifat ma'anid punya 4 kelompok. Satu enggak punya ta'aluk, satu ta'aluknya taksir, yang kedua ta'aluknya inkisyaf, yang ketiga ta'aluknya dilalah. Yang enggak punya ta'aluk apa? Hayat. Yang ta'aluk taksir kudrat iradat, ta'aluk inkisyaf sama basor ilmu, yang dilalah kalam. Terus ta'aluknya pada apa? Ta'aluknya bijami ilmu mungkinat, pada perkara yang mungkin terjadi. Ini kita bahas panjang nih. Bukan perkara wajib, bukan perkara mustahil. Jadi jangan sampai ngomong begini, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Colok begitu tuh. Kenapa? Berarti dia nggak paham ta'aluknya kudrat dan iroda. Kudrat iroda hanya ta'aluk pada segala yang mungkin terjadi. Kalau mustahil, ya bukan dibikin sama Allah. Yang wajib nggak dibikin sama Allah. Nanti akan bahas nih, boleh nggak saya ngomong Tuhan mah nggak bisa bikin yang mustahil? Boleh nggak ngomong begitu? Kembali tadi, ada yang ngomong boleh, ada yang ngomong nggak boleh. Bolehnya di mana? Di majelis taklim. Kalau di luar
Jangan ngomong nggak bisa, gitu loh. Kenapa? Nanti orang awam keder, masa Tuhan nggak bisa? Tapi ngomongnya apa? Mustahil. Kalau di majelis taklim boleh kamu ngomong nggak bisa. Lah nggak bisa berarti nyacati Allah dong? Enggak. Kalau mustahil yang nggak bisa dibikin ya nggak nyacatin. Emang mustahil nggak bisa dibikin. Kalau ada perkara jaiz yang dia nggak bisa bikin, itu baru nyacatin. Ada perkara jaiz kok dia nggak bisa bikin. Nyambung, ya. Jadi perkara mungkin kita bahas yang akan datang, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna وأننا أسرافنا على لظى أشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة فاستر لنا عوراتي وآمن إراءتي واغفر لوالدينا بي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منان بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم ربي وعليه وصحبه عدد تعصي صحبي الحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.